Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mulai musim hujan ya, jadi mulai dicek talang air, genteng, kemudian got itu mulai dicek, dibersihkan, jangan sampai dimasuki orang gorong-gorong. Enggak apa-apa, jadi presiden nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kembali Allah pertemukan kita dalam suatu majelis, yang majelis ini insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana kita membersihkan hati, kita menjadikan hati kita kembali bening, menjadikan hati kita jauh dari ron. Kok jadi ingat Pertamina saya kalau ngomong ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu kotoran-kotoran hati. Dan yang paling besar adalah dosa. Yang paling besar yang mengotori hati itu apa? Dosa. Maka orang kalau musirun ala dzunub, terus melakukan dosa, tidak mau tobat, tidak mau istighfar, tidak merasa bersalah, maka lama-kelamaan hatinya itu akan hilang kepekaannya. Dia tidak mudah mendapatkan ilmu, dia tidak mudah mendapatkan nasihat, dia tidak bisa menikmati lezatnya keimanan dan ibadah. Ketika dia sholat, dia tidak mendapatkan kenikmatan sholat tersebut. Itu dikarenakan hatinya kotor dan faktor utama adalah dosa. Maka di majelis ini kita belajar tentang tazkiyah, kembali mensucikan. Kita belajar tentang tathhir, mensucikan. Bagaimana hati ini benar-benar menjadi wadah di mana Allah Ta'ala memasukkan bimbingan, taufik dan hidayahnya ke dalam wadah tersebut dengan sucinya hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Termasuk disebutkan oleh para ulama, salah satu tips, cara, metode untuk membersihkan hati itu apa? Menjalankan sunnah Nabi dalam perkara-perkara yang bukan perkara yang besar. Makan pakai tangan kanan, duduk diawali dengan bismillah, kemudian makan dengan niatan untuk ibadah. Nah, perkara-perkara kecil semacam itu, ini pengaruhnya besar sekali untuk membersihkan hati. Tapi ingat, dengan niat, termasuk ketika Anda mau masuk ke dalam kamar mandi, itu niatkan menggunakan kaki kiri dalam niatan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ketika Anda masuk ke rumah, Anda memulai dengan kaki kanan, Anda mulai dengan ucapan Assalamualaikum dan seterusnya, niatkan dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Nah, maka dengan perkara-perkara semacam itu, maka insya Allah perkara itu akan menjadikan hati kita semakin tunduk, bersih, murni, jernih. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan dibuka pada halaman yang ke-83. Jadi bukunya ternyata bukunya sama, tapi karena penerbit dan tim penerjemahnya beda, maka kebanyakan yang disingkat di situ. Maka itu nanti saya pakai di Malang saja. Insya Allah bulan depan kita bagi buku yang baru. Halaman yang ke-83 yaitu ucapan dari Ibrahim ibnu Adham. Ini guru dan murid dengan siapa? Syaqiq al-Balkhi. Itu yang kemudian
bulan lalu ya dipakai kajian di Masjid Nur Solihin oleh Gus Ab, nggih Pak Desol. Jadi 10 mutiara nasihat dari Ibrahim bin Adham dan Syaqiq Al-Balkhi. Ibrahim bin Adham menjelaskan tentang zuhud. Beliau mengatakan zuhud itu dibagi menjadi 3 secara hukum pengamalannya. Ada yang zuhud itu hukumnya adalah wajib. Zuhud yang wajib adalah zuhud dari perkara-perkara yang haram. Maka tidak ada pilihan. Kalau urusannya haram, maka umat Islam wajib zuhud. Karena kezuhudan dari perkara yang haram hukumnya wajib. Misalkan, na'udzubillah, ada minuman keras, wajib kita zuhud dari minuman keras karena hukumnya minuman keras adalah haram. Misalkan ada harta yang kita tahu itu adalah harta yang haram, maka wajib zuhudnya. Anda meninggalkan itu hukumnya wajib karena harta yang haram dihukumi haram. Ada daging babi, ada memandang sesuatu yang oleh Allah diharamkan seperti auratnya perempuan, berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram, maka perkara-perkara semacam itu hukum zuhudnya bukan pilihan tapi wajib. Tidak ada pilihan lain, wajib ditinggalkan. Ibu-ibu betul? Kemudian zuhud yang kedua, zuhud yang itu merupakan fadilah. Apabila Anda mampu melakukannya, maka Anda mendapatkan fadilah, keutamaan dan kemuliaan, yaitu zuhud pada sesuatu yang halal. Maksudnya apa? Berlebihan dalam perkara yang halal. Makan halal, berlebihan tidak baik. Maka zuhud dalam perkara-perkara yang halal itu adalah zuhud yang fadilah. Anda punya rumah mewah, boleh apa enggak? Boleh. Anda punya kendaraan mewah, boleh? Boleh. Semuanya boleh. Karena memang perhiasan dunia ini Allah berikan khalisatan, secara murni utuh untuk orang-orang yang beriman. Jadi dunia ini lebih pantas untuk dinikmati oleh orang yang beriman dibandingkan dinikmati oleh orang-orang kafir. Akan tetapi orang beriman punya pilihan. Kalau menikmatinya dengan cara yang halal hukumnya boleh, tapi dia punya pilihan untuk kemudian meninggalkan itu. Untuk apa? Meninggalkan itu. Dan cerita dalam perkara ini banyak sekali. Termasuk Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika dapat duit yang sangat besar dari khalifah di zamannya, Imam Ahmad tolak. Sampai terakhir yang nganter uang itu dari khalifah untuk Imam Ahmad bin Hanbal menasehati Imam Ahmad, apa susahnya engkau terima uang ini? Nanti setelah engkau terima, engkau bagikan. Yang penting kami memberikan informasi bahwa hadiah dari khalifah oleh Imam Ahmad sudah diterima dan khalifah tidak akan murka. Dan betul diterima sama Imam Ahmad, dikasihkan kepada anaknya yang bernama Abdullah. Lalu Imam Ahmad mengatakan, bagikan, jangan disisakan termasuk bungkusnya. Coba. Jadi gak kemalan duit. Kalau orang sekarang, Masya Allah. Dan perkara-perkara semacam ini memunculkan apa? Memunculkan haibahnya ilmu itu hancur. Haibah itu apa? Kewibawaan ilmu, dan orang yang membawa ilmu itu hancur. Karena apa? Ternyata dia masih mudah dipermainkan oleh dunia. Maka zuhud yang merupakan keutamaan adalah zuhud terhadap sesuatu yang halal. Makan mewah boleh, makan sate boleh, gulai boleh. Tapi ketika perkara-perkara semacam itu telah sampai pada sesuatu yang khawatir menjadikan kita terlena, maka zuhud terhadapnya itu merupakan keutamaan. Dan yang terakhir, zuhud yang hukumnya adalah keselamatan. Zuhud yang apa? Selamat. Apa itu? Zuhud dari perkara-perkara syubhat.
Nah, kalau kami pribadi memahami zuhud dari perkara syubhat itu apa? Biar selamat. Nggak usah nerimalah duitnya politikus. Dan saya sampaikan dengan terang-terangan, nggak jadi masalah. Dan itu pilihan. Nggak usah nerima uang-uang dari partai. Karena kita juga nggak tahu itu uang sumbernya dari mana, awal peruntukannya sebagai apa, kemudian tiba-tiba diberikan kepada kita, terus sok-sokan kita doakan, berkahilah mereka dalam berkah dari mana? Iya. Dan kita ini yang bergerak di dunia dakwah, hati-hati, jangan gampang-gampang nerima bantuan. Jangan gampang-gampang nerima bantuan. Dikasih mobil oleh jamaah yang kerjanya sebagai pengusaha besar, tapi kita tidak tahu usahanya apa. Jangan-jangan usahanya Bang Tetil. Nah, narkoba. Berapa per gram sekarang? Nah, maka itu zuhud dibagi tiga. Secara hukum dalam mengamalkannya. Nomor satu, hukumnya apa? Wajib. Wajib zuhud, yaitu dari perkara-perkara yang haram. Nomor dua, zuhud yang apabila Anda lakukan Anda dapat keutamaan, Anda mulia di sisi manusia dan di sisi Allah, yaitu zuhud terhadap perkara-perkara yang halal. Ambil secukupnya saja. Maka saya tidak bisa move on dari ucapannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau yang sering didengarkan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ada satu kalimat besar yang beliau punya, bahkan melebihi itu. Beliau bilang apa? Kerjalah sekeras-kerasnya, carilah uang sebanyak-banyaknya, gunakan untuk dirimu, istri dan anakmu secukupnya, jangan mewah, sisanya dermakan di jalan Allah. Wah, itu dahsyat banget. Dan terbukti, gak omong tok. Di zaman pengusaha batik yang lain rumahnya mewah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu salah satu pengusaha batik besar. Rumahnya jelek. Rumahnya jelek. Tapi beliau bangun apa? Beliau membangun Islam dan kaum muslimin. Nah, ini lek digawe omong tok ya penak, keren ya. Lek diamal nih baru kroso abote ya. Wong kita lihat sekarang, masya Allah, masya Allah. Lek gak mewah, gak keren kok. Muhammadiyah lek batik gak anyar, gak asik kok. Iya. Tiap rapat batik anyar sekarang, masya Allah. Iya Bi. Jangan Bi, diserang. Lanjut. Dan yang terakhir, zuhud yang apabila diamalkan selamat, akan menjadikan Anda jauh dari musibah, jauh dari keburukan, jauh dari bencana dan azab. Zuhud apa? Dari perkara-perkara yang hukumnya masih boleh tidak. Ini uangnya dia halal atau haram. Dia kalau ngasih sesuatu, jangan-jangan nanti menuntut dari saya sesuatu yang tidak dihalalkan oleh syariat. Maka mendingan apa? Zuhud dari perkara-perkara yang seperti itu. Allah tidak kurang cara untuk bantu Anda. Yang penting apa? Dua. Kalau kepingin dibantu sama Allah, dua. Nomor satu, niatannya bukan untuk kebanggaan diri, tapi menjadikan Allah itu dimuliakan di muka bumi. Artinya ikhlas. Nomor satu, ini paten, ini tidak bisa. Ingin membanggakan Allah, ingin memuliakan Islam, tapi namanya dia yang dinaikkan, ora dadi. Ora dadi. Nomor dua, ikhtiar, jangan males. Syaratnya dua ini jalan, datang pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor satu apa? Jangan untuk kemuliaan diri, tapi untuk memuliakan agama Allah dan Allah dan agamanya. Yang kedua, ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian orang yang menukarkan dunia dengan akhirat adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Jadi dunyone dipindahkan menjadi harta akhirat. Misalkan begini, dan subhanallah ya, kalau mau ngomong contoh ini kita contohkan dikira umum. Ngerti umum enggak? Umum itu omong kosong gitu loh, omong-omong.
Tidak diceritakan itu, inilah kisah dari ulama-ulama kita zaman dulu. Jadi orang yang menukarkan dunia dengan akhirat adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Maksudnya begini, ketika dia memiliki sesuatu yang berupa perkara-perkara duniawi, itu dibalik menjadi perkara ukhrawi. Tanah yang awalnya sertifikat SHM, apa SHM? Surat hak milik, langsung dijadikan SHW, surat hak wakaf. Tidak ada ya? Semoga jadi wakaf. Bahkan kalau kita berbicara konsep wakaf, itu adalah konsep keberkahan. Jadi apa-apa yang awalnya milik manusia, wakaf itu kan pindah kepemilikan menjadi milik Allah. Maka kalau dalam fikih Syafi'i, haram benda-benda wakaf itu diperjualbelikan, ditukar gulingkan. Walaupun dalam fikih Hanafi boleh, dan Muhammadiyah dalam putusan tarjihnya mengatakan boleh selama nilai dari wakaf itu dirupakan pada bentuk wakaf yang lain. Wakaf yang lain misalkan dapat tanah tapi di pucuk gunung, sementara orang Muhammadiyah kan tidak suka semedi. Nah, repot ini. Daripada tidak manfaat, yang di pojok gunung dijual, misalkan dapat duit 300 juta, dirupakan tanah seharga 300 juta di tempat yang insya Allah lebih itu boleh. Nah, maka dengan itu, atau disumbangkan ke Masjid Nur Solihin, ya sama dalam bentuk wakaf. Bisa. Anda ya pinter juga ya, Masya Allah. Minum dulu. Nah sudah, anak buah Ustaz. Antum briefing bagaimana ini? Sudah, maka orang yang menukarkan dunianya dengan akhirat adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Itulah maka ayatnya dalam surah Al-Qasas kan dikatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apapun yang Allah berikan kepadamu dari perkara dunia, manfaatkan untuk mencari akhirat. Manfaatkan untuk mencari akhirat sebesar-besarnya. Untuk dunia cukup pada kalimat sing penting ojo lali, don't forget. Cukup itu aja. Untuk dunia ini yang penting jangan lupa. Tapi untuk akhirat manfaatkan sebesar-besarnya. Adapun orang yang menukarkan akhirat dengan dunia, ia juga seorang zuhud, namun zuhud terhadap akhirat. Zuhud terhadap akhirat itu apa? Gak butuh akhirat. Jadi seharusnya dia dapat akhirat ditukarkan dunia. Contoh, dia punya ilmu yang luar biasa, yang ilmunya itu bisa dia gunakan untuk meraih akhirat seluas-luasnya. Datang seorang yang tidak baik, Pak, saya punya bisnis ini, secara hukum syariat bagaimana? Oh haram. Kulo lemei gede, dilemei. Pripun Pak Yai? Sik rodok haram lek ngene. Kulo tambahi lemei. Lek ngene mulai syubhat iki, kula tambahi malih. Iki wis rodok halal tapi meh sian, durung halal, kula tambahi. Nah, lek ngene baru halal. Ah, ini dia zuhud, tapi zuhudnya terhadap apa? Akhirat. Dia rela ngambil lemek dunia. Ngerti paham kalimat lemek? Untuk apa? Memuluskan tujuannya sampai ulama itu terbeli fatwanya yang awalnya haram dijadikan halal. Nah ini orang yang menukarkan akhirat dengan dunia. Seharusnya dia mendapatkan kemuliaan akhirat dengan ilmunya, ternyata dengan ilmu itu dia menjadikan ilmunya untuk jualan akhirat. Karuan jualan rawon timbang jualan akhirat. Amanah.
Karenanya ketika seseorang berkata kepada seorang soleh, jadi ada orang datang kepada salah seorang di antara solihin, Masya Allah, di antara orang-orang yang solih, maka mengatakan begini, aku tidak melihat seorang pun yang lebih zuhud dibandingkan dirimu. Jadi orang soleh tadi dipuji, panjenengan ini orang paling zuhud yang pernah saya temui. Maka orang solih itu berkata, engkau lebih zuhud dibanding saya. Langsung diwalik. Lah sampai ting guyok nih aku, sampai tak guyok nih gitu loh. Jadi mau menjerumuskan orang solih itu dengan pujiannya. Diwalik. Engkau jauh lebih solih dibandingkan, engkau jauh lebih zuhud dibandingkan diriku. Aku zuhud terhadap dunia yang tidak kekal dan tidak setia, sementara engkau zuhud terhadap akhirat. Maka siapa yang lebih zuhud di antara kita? Ya kamu. Jadi gini ceritanya, ada orang sugih luar biasa tapi medit. Sugih luar biasa tapi medit. Datang ke orang soleh, setiap dia punya duit sodakoh, punya duit wakaf, punya duit hadiahkan ke orang lain, punya duit dibagikan kepada tetangga dan keluarganya. Maka orang kaya yang medit tadi sok-sokan ngelem orang soleh itu, panjenengan itu pancen ngeten. Orang ini kebeliauannya betul-betul beliau. Jadi kan sekarang orang kalau muji itu beliau nih. Jadi kebeliauannya itu tidak diragukan lagi. Sudah, maka orang kaya itu ngomong begini, panjenengan zuhudnya luar biasa. Kata orang soleh apa? Gak sepiro. Karena saya ini zuhud tentang sesuatu yang tidak kekal. Zuhud tentang dunia itu tidak hebat katanya ulama. Wong dunia itu loh tidak abadi. Maka kalau saya zuhud terhadap dunia, yo gak hebat-hebat banget. Wong saya ngerti dunia itu tidak ada apa-apanya kok. Sampean ini loh yang hebat. Karena sampean ini zuhudnya tentang akhirat. Sampai itu tidak butuh akhirat. Top sampean ini. Padahal akhirat itu kekal. Akhirat itu segalanya. Akhirat itu setia. Lah kok panjenengan malah gak butuh mbek sing kekal mbek setia, malah ngebotnya sing gak setia. Yo hebatan sampean timbang aku. Coba, ini ngeplak tapi caranya sopan. Nun sewu nggih, pok. Gitu loh. Jadi kalau saya zuhud tentang dunia, ya pantas wong saya mati dunia bakal saya tinggal, buat apa tak belani. Wong dunia ini nanti ngebot-ngeboti hisabku, towo hisabku. Lah apa tak belani? Culne lah wis. Maka kalau saya berani melepaskan dunia, ya ndak hebat. Lah sampean niku lho Pak, wani ngeculni akhirat, ikulah orang yang hebat. Maksudnya apa? Kok ramen gitu. Namun menurut kebiasaan yang berlaku, kata zuhud ini hanya digunakan untuk perkara duniawi. Memang keumumannya perkara zuhud ini untuk perkara apa? Duniawi. Zuhud sebenarnya berlaku dalam batas kemampuan. Zuhud sebenarnya berlaku dalam batas apa? Kemampuan. Begini, suatu ketika ada yang berkata kepada Al-Imam Ibnul Mubarak. Tahu Ibnul Mubarak ini ya? Maka kalau kita kumpulkan cerita mengenai kesolihan yang turunan itu wakeh. Maka itulah untuk kita berhati-hati ketika milih pasangan. Karena keturunan itu besar kemungkinannya akan menurun pada anak turunnya dalam segi kesolihan atau dalam segi kefasikan. Itu nurun. Contoh pertama, dalam surat Al-Kahfi, ketika ada dua anak yatim yang oleh Allah tembok yang menyimpan harta mereka diselamatkan lewat Nabi Musa dan Sayyiduna Khadir. Apa yang menyebabkan anak yatim ini oleh Allah hartanya diselamatkan? Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya zaman dulu adalah orang yang soleh. Dan ternyata bukan bapak langsungnya, bapak yang ketujuh. Jadi mbah sampai nomor pitu itu kebaikannya masih membekas pada keturunannya yang ketujuh. Contoh pertama,
Maka turunan itu ya penting. Maka dilihat bibit, bebet, bobot, jangan ditelok ganteng itu. Ganteng pegatan ya wakai iki dilungkas enek ganteng pegatan. Na'udzubillah min dzalik. Siapa? Abu Sanu mengerti biasanya. Siapa? Ganteng keker. Cukup. Siapa? Cukup. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Contoh kedua. Ini tadi saya sampaikan di Masjid Nurul Falah. Ketika Umar bin Al-Khattab nemui seorang perempuan yang sama ibunya disuruh nyampur air dengan susu. Perempuan itu menolak. Iya enggak? Umar dengar, wah ini perempuan bibit unggul ini. Abu Ubaidah tandain rumahnya, meni tak lamar. Betul. Besok pagi ketemu perempuan itu. Sama Umar ditanya, sudah punya suami? Belum, bibit unggul. Dicari anak-anaknya Sayyiduna Umar, ternyata semua sudah nikah masing-masing. Akhirnya oleh Umar dinikahkan dengan putranya yang bernama Salim. Sampai akhirnya perempuan itu punya anak dan punya cucu. Siapa cucunya? Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Ibunya jagoan. Contoh ketiga, Abdullah bin Al-Mubarak. Ada seorang laki-laki penjaga kebun anggur namanya Mubarak. Ketika tuannya dapat tamu, Mubarak dipanggil, Mubarak, Reni, golek nih anggur sing enak. Sampai berulang kali anggurnya kecut terus. Kok kecut? Kok kecut? Sampai tuannya murka. Anda kan kerja di kebun kurma ini sudah bertahun-tahun. Mana mungkin Anda tidak bisa membedakan mana kurma manis, mana anggur manis, mana anggur yang masam. Dibilang, wallahi Pak, tuanku, mulai saya masuk ke sini, akad Anda dengan saya akad tuan dengan pekerja. Tidak pernah panjenengan ngomong saya boleh ngicipi kurma panjenengan. Mulai pertama saya masuk sampai hari ini, plus satu butir anggur Anda belum pernah saya makan. Wih, terkesima ini pemilik kebun ini. Wah, kok jujur heram. Apa yang terjadi? Langsung ngomong ke istrinya, siapin anak perempuan kita, mau saya nikahin. Dengan siapa? Penjaga kebun. Coba tuh. Ya apa? Anaknya orang kaya dirabekne karo penjaga kebun. Suaminya bilang, ini penjaga kebun bukan sembarang penjaga kebun ini. Diceritakan, ini orang mulai masuk ke rumah kita sampai detik ini ndak pernah ngicipin anggur kita. Loh kenapa? Kan dia jaga. Karena itu dia takut itu merupakan harta haram karena dia belum pernah kita izinkan. Usip, dinikahinlah. Muncul siapa? Laki-laki yang mau kita baca ini, Abdullah bin Al-Mubarak. Laki-laki ahli jihad, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zuhud. Kenapa? Bapaknya tidak pernah makan sesuatu yang haram. Turunannya jelas. Maka kalau milih itu ya dicek dulu bibit, bebet dan bobotnya. Nah, suatu ketika ada yang berkata kepada Abdullah ibnul Mubarak, ya Zahid, wahai orang yang zuhud. Dipanggil ya Zahid. Maka Abdullah ibnul Mubarak menyauti orang itu. Orang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, bukan saya orangnya. Salah alamat panjenengan. Panjenengan manggil saya zuhud itu keliru wong. Salah orang. Karena orang yang zuhud itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Karena dunia datang menghampirinya dalam keadaan hina, lalu dia meninggalkannya. Bayangin, itu loh zuhud. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, itu dunia datang kepadanya tapi ditolak kabeh. Moh rasudi ojo nyedek marang aku gak gelem akhiratku rusak gara-gara dunia. Kalau saya, kata Abdullah bin Al-Mubarak, zuhud karena kepeksa. Gak enak sing teko kok. Mau apa kalau ndak zuhud? Kita ini kan ahli masjid gara-gara memang ndak punya kesibukan. Kita ini ahli majelis ilmu gara-gara ndak kerja. Kafe sedang tutup,
Iya, datang. Coba kafenya buka datang. Oh, istimewa. Karena memang mau jualan duren, pas ini kan momennya momen. Jadi istimewa. Mana lagi? Ini memang ngaji hobi karena apa? Buka usaha gagal terus. Mau kemana lagi ngaji aja marani Gusti Allah ya. Ini kalau kira-kira kalau pagi ini ada kontrak teken 2M gitu, afwan akhi, ada kontak yes, normal menungso ya. Nah maka itulah gambaran Abdullah bin Al-Mubarak ketika mengatakan orang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Ibaratnya Pak, duit nyepak ten ngarepe meripat ditolak. Kita ini ngomong anti haram, anti korupsi gara-gara durung enek kesempatan, belum terbukti. Tapi ya mudah-mudahan tidak, amin ya rabbal alamin. Karena yo ndak tahu lah, maka ndak boleh berandai-andai tentang sesuatu yang buruk, itu ndak boleh. Sampai nih gak gelem, naudzubillah ya, zina gara-gara durung ketok wong wedok sing wayu lho. Ya jangan dibayangkan begitu. Mudah-mudahan sama Allah dijaga, amin ya rabbal alamin. Maka ketika Abdullah bin Al-Mubarak dibilang orang yang zuhud, dia bilang, oh tidak, bukan saya. Yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dunia datang, dia tolak. Dunia datang, dia tolak. Jadi kezuhudannya itu terbukti. Adapun aku ini zuhud terhadap apa, kata Abdullah bin Al-Mubarak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, aku sempat menjumpai beberapa kaum dan berteman dengan beberapa kelompok. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, koncoku iki akeh sak maceme wong. Wong sugih ya enek, bisnismen enek, alim enek, abid ahli ibadah juga sak maceme wong tak kumpuli. Mereka tidak pernah suka terhadap harta benda yang datang, pun tidak pernah sedih terhadap harta benda yang pergi. Jadi le entuk ya biasa saja, hartanya pergi juga biasa saja, karena itu bukan perkara yang mempengaruhi bahagia atau sedihnya mereka. Tapi bahagia dan sedihnya mereka itu dipengaruhi oleh akhirat. Lek gak iso tahajud nangis, lek gak iso poso nangis, lek gak iso ngaji nangis. Itulah kebahagiaan mereka terikat dengan akhirat. Sungguh dunia di mata mereka lebih hina dari tanah. Sama kayak tanah, lemah. Bukan tanah sekian meter kali sekian meter, wah itu berharga sekarang. Tidak ada. Dunia itu seperti pasir laut di pinggir pantai itu loh. Gak ada artinya untuk mereka, gak diwasni blas. Di antara mereka ada yang bertahan selama 1 tahun atau 2 tahun tanpa satupun helai baju miliknya dilipat. Ngerti enggak? Gak tahu salin. Jadi tidak ada baju yang dilipat di rumahnya dia. Baju itu cuma yang dipakai. Lemari, apa itu lemari? Bingung dia, lemari buat apa lemari? Long baju mek situ tok kate lemari. Tapi bukan karena melarat, tapi karena mereka memang memilih untuk tidak mengalokasikan hartanya untuk perkara tersebut. Duit yang duit, tapi bukan untuk baju. Kita ini Masya Allah, Masya Allah. Tungkunya tidak pernah dipasang. Tungku tidak pernah dipasang. Maksudnya apa? Pawone ra tau murup blas. Kalau orang sekarang pawon ra tau murupi ranggumuni. GoFood. MBG. Jadi kalau orang sekarang pawone ra murupi ra ngageti, ora tau masak. Karena memang males ya Bu ya. Nanti kalau saya masak tangan saya kotor. Kenapa? Apalagi memang masak tidak bisa, malah ruwet mana ini. Kemudian tidak pernah beralas apapun
dan tidak pernah menyuruh memasak makanan. Saat malam tiba, ia berdiri di atas kaki, berhamparkan wajah, air mata mengalir membasahi pipi, bermunajat kepada Allah agar mereka dibebaskan dari neraka. Ada satu cerita lagi. Ada satu anak dari kalangan sahabat Nabi, bapaknya mau meninggal, nangis bapaknya ini. Anaknya tanya, "Pak, kenapa kok nangis? Sementara panjenengan ini 40 tahun semenjak saya punya akal yang bisa mengingat sesuatu," maksudnya mulai akil balik, itu sudah 40 tahun yang lalu saya lihat panjenengan itu istiqomah tahajud dan tidak pernah ketinggalan jamaah. Kok mau meninggal masih nangis? Bapaknya bilang apa? "Kamu lihat di pojok kamar itu ada piring, gelas, sama kirbah. Kirbah itu wadah air. Nanti kalau saya mati Allah tanya tentang itu, saya mau jawab apa?" Padahal hartanya cuma 3, piring, gelas, kirbah. Padahal tahajud tidak pernah putus selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan sholat jamaah 40 tahun. Ada lagi yang lain, 40 tahun sholat jamaah tidak pernah ngelihat punggung temennya. Tidak pernah di soft yang kedua. Kita ini apa? Jamaah Masjid Nur Sholihin, Masya Allah, tidak pernah kelihatan punggung temennya. Jangan macam. Ya maka kalau pengen begitu istiqomah sholat di sini. Nah, itu nanti insya Allah kalau sini selesai susah itu. Kita lanjutkan. Maka artinya mereka itu menganggap dunia itu sesuatu yang gak dianggap serius. Ento alhamdulillah, gak ento biasa saja. Dan kalau kita mau ngomong kehidupan seperti ini, yo harus milih komunitas. Kalau komunitas Anda orang-orang yang mentereng, terus Anda sok-sokan seperti ini, yo ngenes Anda. Ngenes. Kumpulnya sama apa? Wong-wong deso. Wong-wong deso. Dan alhamdulillah saya sama teman-teman ini mulai ngerti lah ya apa uripe wong desa itu. Ketika kami masuk itu, ya Allah, terakhir yang mana di listrik itu, listrikan itu, daerah listrikan itu, rumah genteng tok, ndak ada asbesnya. Mau masang lampu, antum foto ndak waktu itu? Mau masang lampu, gak ruwet, dikei kayu tang, lampunya dibor, cek. Jadi masang lampunya bukan di tempat seperti ini. Gara-gara cuma genteng, langsung tembok, lampunya digantung di mana? Dikai kayu, seret, dipalang gitu kayunya, dikai ganjel loro, dimur. Tempatnya lampu apa namanya? Pidingannya dimur situ. Ya urip. Ya iso ngajar ngaji. Ya punya murid. Senyumnya ngalang-alai senyumnya pedagang duren, lek durene gak payu, lega uripe, Masya Allah. Nah maka memang nampaknya kita perlu muhasabah. Kayaknya kita ini mulai dipermainkan sama dunia kayaknya ya. Jadi baju itu les digawe ping 4 ping 5 kudu genti. Ini aturannya siapa? Makan 3 hari sekali, tidak ada aturan itu. Sehari 3 kali. Iya, sehari 3 kali. Ya Allah, lanjut aja wis mulai kacau nih kayaknya ya. Sudah. Maka dalam keadaan hidup mereka sesederhana itu, kalau malam nangisnya itu minta selamat dari neraka. Bahkan kalau kita mikir, sampai ini kalau mlebu neraka alasannya apa? Ra enek. Ndonyo randuwe, dosa randuwe kok bengine ndonga minta dihindarkan dari neraka. Ya itulah orang ahli surga sesungguhnya. Kemudian saat melakukan amal kebaikan mereka selalu bersyukur dan memohon kepada Allah untuk amal baiknya diterima. Jadi kalau mereka bisa ibadah itu matur suwun, alhamdulillah saya bisa ibadah. PR-nya satu, ya Allah jadikan ibadah ini diterima. Kemudian saat melakukan keburukan
Mereka sedih sekali dan memohon kepada Allah agar ampuni keburukan yang mereka perbuat. Mereka tetap seperti itu. Demi Allah mesti demikian, mereka tidak terlepas dari dosa ataupun selamat ataupun selamat selain karena ampunan, rahmat dan ridho Allah kepada mereka. Artinya sehebat itu amalannya, tapi tetap diyakini semua itu karena pertolongan Allah, bukan karena mereka hebat. Nah sekarang kita baca tingkatan zuhud. Tingkatan zuhud di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, seseorang yang zuhud terhadap dunia meskipun ia masih menginginkannya. Jadi cek kepingin. Nah, untuk ukuran kita ini masih yang ini loh Pak. Kalau ngomong dunia itu ya jane sih pengen. Siapa sih yang tidak kepingin dunia? Kita ini kan ngomong zuhud itu gara-gara kita ini belum kaya saja kan. Terus kalau kita tanya, apakah orang kaya pasti bahagia? Itu jawabannya kompak. Tidak. Yang ngono itu jawabannya orang melarat. Jadi kalau cerita tentang harta itu kayak hasad banget be wong sugih itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah yang kaya pasti bahagia? Tidaknya itu mbek rotok mangkel-mangkel ngenyek wong sugih itu loh. Tidak be asli. Orang melarat begini jawabannya. Coba Anda yang kaya. Kata orang kaya apa? Durung ro rasane sugih. Lek wis sugih lek krasa kepengin nandi kenek mangan apa iso. Maka saya kenal satu pengusaha rokok. Tak cerita nih guys. Iya wis ya, tapi insya Allah orangnya baik lah. Terlepas hukum rokok itu apa ya. Sudah, dia itu Pak membangun pondok besar sekali. Dan Masya Allah amali ya wakeh. Jangan ngomong Allah amal dari uang haram itu tidak diterima. Ojo kemenyek. Santai saja, santai saja. Iya, ngelihat orang itu dengan pandangan rahmat, jangan ngelihat dengan pandangan kebencian. Lah kita ini dakwah tapi atine penuh dengan kebencian. Ya ora dadi. Dakwah itu lembut, nyenengke, melihat orang lain itu dengan pandangan kasih sayang, itu betul. Terus ketika temennya datang ke rumahnya, yang orang pengusaha rokok tadi, terus sok, ya bukan sok ya mungkin ikhlas menasihati tentang ustalah antum lah wis sugih golek liyane lah, usaha yang lain. Ya mungkin bikin properti, usaha apalah yang antum borong tebu, karena teman-temannya ini orang-orang yang hidup di dunia itu borong tebu segala macam. Enak-enak iso tak golek nih dalan. Jawabannya apa? Ente iki durung ngrasakno legine cukai. Durung ngrasakno legine apa? Uang cukai. Artinya duit rokok itu kata dia legi. Lewes kerosok gak mungkin ngomong ini. Bahkan kadang-kadang mungkin tebumu kok gua kon ganti bisnis tembakau ini. Nah itulah repotnya kalau terlanjur apa? Ngerasakno legine sesuatu yang berbau duniawi. Ketika diajak untuk mundur, gak siap kroso pahit. Maka dengan itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Saya ndak khawatir umatku iki melarat. Siap umatku iki melarat. Yang saya khawatirkan ketika umatku itu oleh Allah dunia dibuka untuk dia. Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Maka kalian akan rebutan, akhirnya kalian celaka seperti orang sebelum kalian rebutan dan mereka telah celaka. Jadi memang dunia ini Rasul bilang apa? Hulwah. Hulwah itu apa? Sweet, manis. Khadirah, warnanya hijau. Anda kalau jalan-jalan ke desa, pas padi itu baru ditanam dan hamparannya luas, enak enggak dilihat? Ya itulah. Loh. Ini frekuensinya beda kayaknya ini. Sudah, yang pertama, zuhud terhadap dunia meskipun ia masih apa? Menginginkannya. Hatinya condong pada dunia dan jiwanya mencintai dunia itu. Wes ini normal lah, kita banget ini. Tapi hatinya kepingin apa? Ya Allah, jane yo kepingin zuhud saya ini ya Allah. Tapi saya masih cinta dunia.
namun ia memerangi dan menahan jiwa darinya. Orang seperti ini disebut orang yang mengusahakan diri untuk zuhud. Ini orang yang apa? Ikhtiar untuk zuhud. Atine sik karep, sik kerasa bahwa dunia itu penuh dengan kenikmatan, tapi dia mulai aduh jane ya rotok gerger ya apa gitu loh. Ini orang yang berlatih untuk zuhud. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela karena baginya dunia tidak ada nilainya. Ia sadar betul bahwa ia berzuhud. Perumpamaannya seperti orang yang meninggalkan 1 dirham demi mendapatkan 2 dirham. Nah, ini orang yang mulai ngerti zuhud. Kalau yang pertama tadi masih apa? Ikhtiar, latihan, kepingin zuhud karena hatinya masih terikat dengan dunia. Dikon ninggalo durung iso. Tapi dia ngerti ini tidak baik, harus ditinggal. Kalau tidak ditinggalkan sekarang akan ditinggalkan ketika dia mati. Wes ngerti deh. Tapi latihan dan semoga oleh Allah diberikan kesuksesan. Amin. Yang kedua, orang yang ngerti. Dia tinggalkan sukarela. Tapi apa? Dia ngerti, saya meninggalkan dunia ini, saya dapat 2. Jadi seakan-akan ditawani 1.000. Oh, gak. Karena dia tahu kalau 1.000 itu dia tinggal, dia bakal dapat 200.000. Jadi si ono iming-imingi. Jadi ini orang yang sudah mulai ngerti, ninggal dunia dapat akhirat. Ngerti dia. Ini orang yang sudah mulai faham tentang zuhud. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan dunia secara sukarela dan bersikap zuhud di dalam kezuhudannya. Wah, ini abot ini. Ini kalau puasa gitu khawasul khawas. Wis poso niku bener-bener poso yang guduk ngenteni maghrib. Tapi poso itu betul-betul untuk menjadikan dirinya tertahan dari semua keburukan-keburukan dunia. Jadi coba poso nih gak enek maghrib gitu tetap poso orang ini. Kalau panjenengan poso gak enek maghrib, ngeluh panjenengan poso apa iki gak enek maghrib ini. Nah, maka orang yang meninggalkan dunia secara sukarela dan bersikap zuhud di dalam zuhudnya sehingga ia tidak merasa meninggalkan apapun. Ngerti enggak? Jadi zuhudnya dia itu gak dianggap sama dia alah ngene iki yo kudu zuhud, ngene iki biasa. Seperti orang yang ibadah dan dia menganggap ibadahnya itu tidak ada apa-apanya. Rajin tahajud, rajin puasa, istiqomah ngaji, silaturahim tidak putus, dalam keadaan dia tidak menganggap dirinya telah melakukan apapun. Oh, ini paling top ini. Ini orang paling top, dan itu yang oleh Allah dicari. Jadi zuhud terhadap kezuhudannya. Dia tidak menganggap zuhudnya itu sesuatu yang istimewa karena dia menganggap apa? Ini memang harus begini, memang harus begini. Jadi ketika saya mampu zuhud, sebenarnya saya tidak melakukan apapun. Nah, paham tidak bedanya 1, 2, 3? Nomor 1, sik latihan, sik cinta dunia, tapi dia mulai ngerti dunia ini tidak baik, dunia ini racun. Kalau tidak ditinggal sekarang, tetap akan ditinggalkan ketika saya meninggal dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu nomor 1, latihan, ikhtiar. Ya wes api daripada orang yang gak kepikiran zuhud sama sekali. Nomor 2, dia ngerti zuhud, betul-betul ditinggalkan dunia itu dengan sukarela. Tapi bayangan di pikirannya tak tinggal dunia untuk double nanti di akhirat. Bagus, ini orang yang sudah ngerti, faham, punya ilmu tentang zuhud. Yang ketiga, zuhud sukarela ninggal dunia, tapi dia tidak menganggap dirinya zuhud karena dia menganggap yo memang seharusnya begini. Ini tidak ada zuhudnya sama sekali, memang seharusnya begini. Bukan berarti tidak kerja loh ya, tetap buka, tetap ikhtiar, buka cuci mobil lagi, kopi jalankan terus, tapi hasilnya itu langsung metu nang akhirat, langsung keluar ke akhirat. Nah, itu yang dicari. Jadi dia tidak menganggap loh ini bukan zuhud, ini memang saya sedang bangun akhirat. Ini yang dicari.
Penghuni tingkatan ini laksana orang yang tidak bisa masuk menemui raja karena adanya anjing di pintu gerbang. Kemudian ia melemparkan roti ke arah anjing tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian ia memasuki dan menemui sang raja. Ngerti tidak? Jadi gini, misalkan kita ini kan mau ketemu Allah semuanya, betul apa enggak? Bahkan salah satu azab di akhirat itu, innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun, mahjub, tertutup dari Allah. Maka kalau pengen ketemu Allah, ternyata ada pintu yang harus dibuka, dan pintunya itu apa? Meninggalkan dunia. Kalau dalam contoh yang di buku ini kalau mau nemui raja, ikono anjing yang di depan siap menerkam Anda, maka Anda harus relakan. Waduh, ini bekal makanan saya ini, alias rapopo, tak uncal nih supaya anjingnya apa? Pergi. Nah, bekalnya itu apa? Dunia. Lemparkan dunianya, anjingnya pergi, Anda bisa ketemu dengan Allah dengan cara yang baik dan selamat. Faham? Jadi memang ya begitu. Jadi dunia itu bukan kita diperbudak dunia, tapi apa? Dunia jadi budak kita. Wah, lek ngomong ya enak loh, tapi lek diamal ya wangel loh. Ngerti enggak maksudnya? Jadi Anda cari dunia, bukan Anda diperbudak olehnya, bukan. Tapi apa? Anda cari, setelah Anda dapat, Anda buang. Ngenyeram ini. Sementara orang lain nyari, dapat, disimpan, Anda dapat gua. Tapi guanya bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi dalam artian Anda membuangnya untuk kehidupan akhirat. Ngerti ndak? Ini ngenyek untuk orang sugih sing medit. Orang sugih kerja apa ndak? Orang sugih kerja apa ndak? Kerja. Dapat diapain? Simpen emas, tanah, apa lagi? Deposito. Oh, sak macem. Anda kerja, Anda dapat, Anda dum. Maka orang kaya itu mikir, loh kan regane aku kira. Menjadikan orang kaya itu sesaat itu langsung merasa apa? Tidak punya harga diri. Dia cari kerja keras, tangi turu, langsung kerja, dibelani gak turu, dapat, disimpan, Anda dapat. Orang kaya ndelok, waduh, sing tak belani gak turu, gane regane blas mbek wong iku. Nah itu loh Pak. Jadi Anda itu oleh Allah diajari untuk tidak memberikan nilai pada sesuatu yang tidak bernilai. Ingat kan di awal-awal pengajian tentang zuhud, Rasulullah pernah melihat apa? Seekor kambing yang sudah jadi bangkai. Ketika hidup pun kambing itu apa? Cacat. Wis mulai metu setnya mulai metu, belatungnya keluar. Rasulullah bilang, siapa yang mau beli kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, gratis saja kami tidak mau. Gratis saja kami tidak mau. Rasulullah bilang apa? Kamu tahu enggak, dunia lebih hina dari bangkai kambing cacat ini. Mosok sih rebutan. Itu kalau dunia itu sama Allah dihapus, dibuka tabirnya, yaitu hakikatnya dunia. Cuma saat ini kan meripat kita ini ketutupan apa? Tabir. Tabirnya apa? Yo asline wong tuwek, elek, peot, ireng, renek rambute, untune merongos kari loro. Terus Anda dibilang gini, Mas, Rene, Anda bilang, gila nih. Nah gitu loh. Itu kalau tabirnya dunia kebuka. Tapi karena ada make upnya, make up artis lagi, pakai wig, terus pakaiannya itu dikasih spons cek bokongnya itu rodok, jadi di dadanya dikasih silikon sek lumayan, silikon sek kena dicekel, ikis lek diculnya no hilang, spons, apalagi gaunnya indah. Anda tertarik, pas malam pertama siap dibuka. Nah, repot ini. Repot. Na'udzubillah min dzalik. Maka pengajian seperti ini jamaah menjadikan kita apa? Tahu hakikat dunia yang kita itu rela mengejarnya sampai ninggal ibadah. Rela mengejarnya sampai ninggal anak istri. Rela mengejarnya sampai eker-ekeran sak
keluarga, saudara kandung bisa rusak gara-gara dunia, padahal itu sesuatu yang tidak ada artinya. Nah maka bagaimana ibaratnya, cul non dunyomu cek kiri ngalih melaku dengan tenang menuju akhirat. Jadi seakan-akan dunia itu memang perlu kita korbankan untuk apa? Supaya penjaga-penjaga di pintu gerbang ini pergi semua. Setan itulah anjing yang berada di pintu Allah yang menghalangi manusia untuk masuk. Jadi anjing itu apa? Setannya. Padahal pintunya terbuka. Maka dunia yang ada di tangan Anda ibarat sesuap makanan yang harus Anda lemparkan supaya setannya nguber tadi. Karenanya barang siapa meninggalkan sesuap makanan ini demi meraih kemuliaan raja, apakah mungkin ia masih menaruh minat pada makanan tersebut? Gini Pak, Anda mau ketemu Allah Ta'ala yang maha segalanya, puncak dari semua kenikmatan dan keindahan. Kemudian Anda punya satu kerat roti di tangan Anda. Rela Anda ngelemparkan roti ini untuk Anda mencapai Allah? Ya sangat rela. Karena apa? Ketika dibandingkan dengan berjumpa dengan Allah, maka satu kerat roti itu tidak ada artinya. Loh itu loh dunia yang ketika Anda lemparkan yang sedikit tadi, Anda oleh Allah dikasih semua yang Anda inginkan. Tapi Anda harus tahu, sak kerat roti ini memang tidak ada artinya. Harus ngerti ilmunya supaya apa? Ketika melemparkannya, Anda melemparkannya dengan hati yang mantep, hati yang mantep. Tidak merasa, aduh, cul nih kak yo, tidak ada, sudah. Sekarang lihat, zuhud. Orang yang menukarkan dunia dengan akhirat adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Adapun orang yang menukarkan akhirat dengan dunia, maka dia juga seorang zuhud, namun zuhud terhadap akhirat. Sip, sekarang kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu al-hawa. Bahasa Arabnya apa? Al-hawa. Cuma diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi nafsu. Nah ini pembahasan penting dalam kitab Tazkiyatu An-Nafs. Ini penting ini, nafsu. Nafsu itu apa? Perut, di bawahnya perut, ada lagi nafsu jabatan, ada lagi nafsu kedudukan. Nafsu kedudukan, kepingin kedudukan yang tinggi. Ada lagi dikatakan oleh Imam Ghazali, nafsu untuk menjatuhkan orang lain. Jadi gak seneng delok kancane apik, gak seneng delok kancane mulya, gak seneng ngelihat temannya itu sukses. Itu nafsu, Pak. Jelek semua. Perut ini kalau dipaksa dia akan terbiasa untuk kosong. Orang kalau biasa puasa enak, ndak bingung dia ketika puasa. Begitu pula nafsu di bawahnya perut, harus dibiasakan. Kalau dia dibiasakan, dia akan terbiasa. Begitu pula nafsu untuk jabatan. Jabatan itu indah untuk siapa sih? Orang yang menjabat. Tahu omongannya Pak Bahlil? Dulu waktu saya masih miskin, saya ngelihat mobil mewah, saya benci. Sekarang ketika sudah kaya, enak juga nih barang. Nah, itulah nafsu. Kalau dia terbiasa dilayani, gak dilayani, Pak, ya berat. Tapi untuk kita yang tidak biasa dilayani, ya biasa saja. Dilayani, apa itu dilayani? Gak ngerti kita kalimat dilayani itu, kita tidak ngerti. Nah maka untuk pembahasan tazkiyatun nafs, nafsu ini sesuatu yang penting untuk dibahas. Sekarang lihat halaman sebelum 87 itu, doa perlindungan dari fitnah. Anda baca doa perlindungan dari fitnah. Coba ibu-ibu yang belum bawa kitab, coba laki-laki juga yang belum bawa kitab. Banyak? Ya sudah. Sudah, tenang aja. Saya cuma tanya tok ini. Anda kira mau saya bagiin duit 100 ribuan gitu? Enggak juga.
Nah bulan depan ya, karena tidak tahu, subhanallah, saya tidak paham. Saya sudah pesan buku yang saya foto ini, kok yang datang itu katanya sama, karena mengacu pada 3 ulama yang sama. Nah itu buku antum balikin kardus Ustaz ya, itu nanti saya pakai di Malang aja. Tidak ada kan? Nah tapi pembahasannya sama enggak? Lebih singkat karena penerbitnya beda, tim penerjemahnya juga beda. Doa perlindungan dari berbagai fitnah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Doanya Nabi ini, Pak. Dan ini subhanallah, kalau panjenengan ndak apal yo eman. Karena ini doa termasuk doa sapu jagat yang lain selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk ini salah satu doa sapu jagat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu apa? Ngerti ngaji itu apik tapi gak gelem ngaji. Ngerti tahajud itu istimewa tapi gak tahajud. Ngerti sodakoh itu luar biasa tapi medit. Itu karena apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita terlindung dari itu, Pak, semua yang kita ketahui Allah akan kasih kita taufik untuk mampu mengamalkannya. Hebat apa enggak ini? Anda ngerti tentang kebaikan, Anda mampu melakukan kebaikan itu. Kalau Anda tidak mampu melakukan kebaikan yang telah Anda mengerti, artinya apa? Ilmunya masih belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kita minta Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak bisa tunduk, tidak iso khusyuk. Dijak ndonga gak mlebu njurone hati, dijak sujud gak kerasa nikmate sujud. Hati yang tidak bisa apa? Khusyuk, tidak bisa. Diajak ngaji tadabbur tidak paham. Oh apa tadabbur ini? Yang penting kerja untuk duit iso mangan. Coba. Dan masyarakat kita sekarang begitu loh, Pak. Diajak ke majelis ilmu, apa itu majelis ilmu? Kami ini butuh kerja, cari uang. Subhanallah, repot ini kalau begini. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, entuk kepingin maneh, rakus, rakus, tidak punya standar kalimat sampun cekap, tidak punya. Luar biasa ini manusia yang tidak pernah punya rasa puas. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Jadi berlindung dari berapa perkara? Ibu-ibu berlindung dari berapa perkara, Bu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Dijak sholat dawa titik bingung, ngaji Quran dipaksa kudu dapat 1 juz umek. Nomor 3, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Duwe omah kepingin maneh, duwe mobil kepingin maneh, wis entuk duit sik dibelani ngembat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Jabat sekali pengen 2 kali, sudah 2 kali istrinya naik, istri naik sekali naik 2 kali. Ndak puas lagi, anake maju, mantune maju. Kalau ndak gitu orang suruhannya dia maju. Masya Allah. Sampai banyak orang punya rumah itu di atas namakan orang lain. Sampai kita punya banyak cerita, lek mboten percaya nanti habis pengajian tak anter. Rumahnya megah, sofanya mewah,
Setiap kamar ada toiletnya, renek sing ngenggoni. 200 miliar? Ini cerita apa mana ini? Mesti ada ceritanya ini. Apa ini? Apa? Coba. Subhanallah, subhanallah. Itu doa. Wa min nafsin la tashba'. Wa min da'watin la yustajabu lah. Berapa banyak orang di antara kita ini sekali ndonga langsung dikei. Dan tidak sedikit pula yang doa sudah bertahun-tahun tidak kunjung diijabah. Masalahnya apa? Ada penghalang dosa, harta, haram, silaturahim yang terputus. Dan Anda hati-hati loh Pak, silaturahim yang terputus itu salah satu sebab doa yang tidak mustajab. Doa yang tidak mustajab itu memutus apa? Silaturahim. Hati-hati, tidak gampang Pak. Lanjut. Sekarang kita bicara nafsu. Mereka yang meniti jalan menuju Allah meski dengan cara yang berbeda-beda, sepakat orang yang meniti jalan menuju Allah itu bahasa tasawufnya apa? Murid. Apa? Murid. Atau dalam bahasa yang lain salik. Salik, orang yang sedang salaka tariqan yaltamisu, berjalan. Salik atau murid. Walaupun mereka meniti jalan yang berbeda, tapi semuanya sepakat penghalang hati untuk sampai kepada Allah adalah nafsu. Nah, hatinya masih penuh dengan nafsu, tidak bisa ketemu Allah. Tidak ketemu nikmati tahajud, tidak ketemu nikmati ngaji, tidak ketemu nikmatnya puasa, tidak ketemu nikmatnya mujahadah. Kenapa? Masih dipenuhi oleh hawa nafsu. Dan nafsu itu salah satunya apa? Nafsu kebencian. Nafsu apa? Kebencian. Ngelihat orang itu koyok musuh terus. Saya tadi bagi cerita di Nurul Falah, subhanallah. Tak ceritain di sini ya. Yang tadi pagi datang mana? Datang tadi pagi. Yang lain begini ceritanya. Kita ini kan dalam Islam itu kan kelompok ya macam-macam ya Pak ya Bu. Dalam Islam itu kelompok apa? Macam-macam. Kemudian tidak jadi masalah, biasa banget. Dan kami sudah apa ya bahasanya itu wis khatam lah, yang begini-begini itu sudah khatam, ini sudah perkara sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang dibuka itu kita anggap kok sini memalukan. Kita udah lewat, Anda baru main. Kita sudah lewat, Anda baru main. Maka ada dari kelompok-kelompok itu yang kemudian tidak boleh ngaji kepada ini, tidak boleh ngaji kepada itu, ustadz ini tidak boleh diambil ilmunya gitu kan. Nah, kemudian kalimat itu sudah kalimat yang akrab di telinga kita ini biasa. Tapi sikap kepada orang yang seperti itu secara muamalah tidak boleh disamakan ketika Anda tidak mengambil ilmu darinya. Faham maksud saya? Hak panjenengan. Oh, saya tidak mau ngaji sama Ustadz Muhammad Hatta karena begini dan begitu. Hak panjenengan. Saya tidak mau ngaji sama Ustadz Marenda Darwis karena begini begitu. Silahkan. Saya tidak mau ngaji sama Ustadz Khalil Bustami karena sudah dianggap murtad. Duh, silahkan. Saya tidak mau ngaji sama Ustadz Rifki karena Ustadz Rifki itu penuh dengan syubhat. Silahkan. Tapi dalam muamalah sesama muslim itu wajib bermuamalah dengan muamalah yang baik. Nah, saya ini beberapa waktu yang lalu ketemu orang yang tidak ngaji sama saya karena di kelompok mereka memang tidak boleh ngaji sama Ustadz Rifki. Itu ketemu, dua kali saya ketemu. Yang pertama, saya ketemu dengan dia ketika ada keluarganya dia nikah, saya yang ceramah. Belas gak direken saya di majelis itu sama dia. Yang kedua kemarin nganter istri belanja di Pari, Rebu yang lalu. Ketemu saya di mall, ketemu. Haram kalau dia ngomong tidak kelihatan saya, haram, gak mungkin. Ndak nyopo, wala senyum, wala melengos, ndak. Karena dianggap kalau ndak boleh diambil ilmunya, ndak boleh dimuamalai dengan cara yang sopan. Mungkin begitu pengertiannya dia. Masya Allah. Nah, ini termasuk nafsu. Dan ketika saya menghadapi yang seperti itu mangkel, itu ya nafsu. Lo serius ini? Lo serius?
Loh iya benda. Dan orang yang bermuamalah kepada kita ini yang dianggap tidak pantas juga ilmu nih, dengan cara seperti itu juga munculnya karena nafsu. Maka saya dan beliau yang seperti itu dan kita semua yang masih seperti itu tidak akan bisa ketemu dengan Allah dengan hati yang qalbun salim itu pret. Maka subhanallah, jaluk sama Allah, ya Allah, sucikan hati ini ya Allah, jauhkan dari kebencian kepada orang Islam ya Allah. Kita ini kadang-kadang ngelihat tetangga sebelah sing ngajine beda. Sambil lambene mecu cowek. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mudah-mudahan sama Allah diselamatkan kita ini ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan delok wong Islam itu wis surga kabeh gitu loh. Amin, ikhtiar. Amin, ikhtiar. Mereka yang meniti jalan menuju Allah, salik atau murid, semuanya itu dengan cara yang macam-macam. Gini, ada ucapannya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti cerita begini. Saya ini mau ketemu sama Allah, kata beliau. Fa'asluk tariqa at-tahajud. Saya ambil jalan ketemu Allah lewat sholat tahajud. Saya istiqomai, saya dawami sholat tahajud. Istiqomah saya paksa diri saya tidak boleh bolong tahajud. Ternyata setelah saya lewati jalan itu, ternyata jalan ini sudah penuh dengan orang yang melewatinya. Panjenengan yang sudah sholat tahajud gak usah gaya tok, tunggale wake luwe dawa, luwe istiqomah, luwe khusyuk, luwe tuma nina, banyak. Kata beliau, fantakal, saya pindah. Fantakal tuh, saya pindah. Tetap tahajud tapi saya ambil jalan lain lagi. Tariq as-saum, saya ambil jalan puasa. Saya istiqomahi puasa. Saya khusyuk dalam puasa, saya ikhlaskan puasa saya perbaiki puasa saya. Setelah saya istiqomah dan dawam dalam puasa, ketemu kebek dalane macet. Yang mau ketemu Allah lewat jalan ini penuh. Jadi yang rajin puasa gak usah gaya tok. Iya. Bukan itu intinya. Tapi artinya ternyata jalan ini jalan yang tidak menjadikan kita bisa cepat ketemu Allah. Karena apa? Peminatnya banyak. Maka orang itu kalau jalannya satu sing mlebu akeh macet. Saya pindah, kata beliau, lewat pintu sodako. Wah, sodako tok. Saya istiqomai sodako saya dawami sodako full terus sampai saya ketemu titik. Lu kebek ahli sodako banyak. Subhanallah, antum tanya teman-teman di SDO ini, ndak kurang-kurangi wong loman itu, wong beneh itu ndak kurang. Saya ceritakan satu buat panjenengan tapi saya ndak nyebut nama. Saya karena saya cinta sama beliau, mudah-mudahan ikhlasnya sama Allah dijaga. Kita bikin pondok butuh duit 1,5 M. Ditelepon saya sama orang ini, saya belum pernah kenal sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang Ustaz, saya fulan. Dan kan dalam keadaan dia ngenalin diri, saya tetap tidak kenal sopo. Ya sudah, Ustaz, saya lihat iklannya Ustaz begini, mau bikin pondok 1,5 M, siap. Saya tutup malam ini Ustaz. Betul. Tak pikir kini kok ya oh, Masya Allah, kita nyumbang 20 juta itu kayak surga ya Allah. Kalau ada sing ngaji dek kono pahalane tak pek 20 juta. Ini 1,5 M tutup malam itu. Mereka keselak. Anda kira saya percaya? Blas. Ini umum ini. Siapa zaman Bahlil jadi menteri mau sodako sampai M setengah itu siapa? No. Ya sudah Pak, tidak saya tanggepin. Oke, sip. Ya sudah. Kemudian dia kirim bukti transfer pertama. Karena dikirim sama dia. Dan saya tolak. Saya ceritain dulu ya. Saya tolak. Saya bilang, tidak bisa Syekh. Kenapa?
kami penggalangan dana sudah masuk 700. Malam itu sudah masuk 700 juta. Maka kalau antum mau mentok 1 M, oke 1 M. Anda kira saya percaya? Belas enggak. Saya ngomong sama teman-teman, sampai dinasihati sama Abu Sanum, ojo ditutup sih tat. Kuatir, iya lek gak. Oke lah, bagus. Masukan bagus. Sudah? Berapa hari setelahnya kirim bukti transfer 200 juta. Saya suruh ngecek, tenan porai. Saya kan enggak ngerti ya. Jangan-jangan dibohongi kayak dicampur-campur apa gitu kan. Etanol kayak apa gitu. Cek, Masya Allah. Ternyata betul. Sampai kemudian saya komunikasi dengan orang itu dan saya tahu siapa orangnya. Oh Masya Allah, betul Pak, nutup 1 M. 1 M. Masya Allah. Jadi kata Syekh Said Ramadhan Al-Buti, seketika saya buka pintu sodakoh, ternyata penuh. Saya buka lagi pintu Quran, ngaji sedino 10 juz. Jadi dalam 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam sekali. Dan saya lakukan itu sampai istiqomah. Ternyata pintu Quran penuh. Sampai fata'ammaltu at-turuqa allati tusiluni ila rabbi. Maka saya mulai mikir, iki di mana dalane iki sing ketoke sik sepi. Apa itu? Fawajadtu tariqan wahida. Saya ketemu satu pintu. Apa pintu itu? At-tadhallulu amamallah, merasa hina di hadapan Allah. Ketika saya masuk ke pintu itu, jadi saya ngelihat orang Islam itu gak ono sing elek, wapi kabeh, aku tok sing elek. Ketika saya masuk masjid, saya lihat surga kabeh, aku tok sing neraka. Ketika saya duduk di majelis taklim, alim kabeh, aku tok sing jahil. Ketika saya ketemu orang puasa, Masya Allah, pintu Ar-Rayyan semua buat kamu, saya tidak mungkin masuk pintu itu. Saya istiqomai jalan ini. Ketemu orang Islam kabeh tak ambung tangannya, sampai luwih mulya timbang aku. Saya hina di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Ketika saya istiqomai jalan ini, ternyata apa? Kosong gak nek wongi. Dan ternyata jalan ini jalan yang paling cepat mendatangkan keridhaan dari Allah dan berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya satu, kenapa semua pintu ibadah itu penuh? Dan satu pintu merasa hina itulah kok kosong. Apa masalahnya? Nafsu. Semua pintu ibadah kecampuran nafsu. Orang kalau istiqomah tahajud Pak, sedikit banyak ada ujubnya. Nanti ketika orang cerita tahajud, walaupun dia tidak ngomong, tapi apa jurune hati? Sampai saya cerita aku istiqomah 17 tahun. Alah. Sampai saya cerita aku istiqomah. Ada nafsu masuk ke sana. Ketika cerita masalah Al-Quran, temennya, aku mulai ikut lomba, ikut itu lomba, odoj itu lomba. Awaj, apa itu awaj? Kita odoj, one day one juice, Anda 1 week. Ayo lewat. Lah ini nafsu ini. Ujub ini ya kan. Aku melak iku lho Mbak sing one day one juice ku lho Mbak. Terus cerita, oh sampai pirang Mbak? Alhamdulillah Mbak wis istiqomah 3 wulan lho Mbak, wis khatam ping 3 isan. Terus di sebelahnya gak ngomong tapi mikir, halah sik ke 3 wulan. Lho kene wis mulai zaman sik perawan biyen kok alah ngene iki lho. Sini aku lek ngomong ya kedelep kabeh sampai masuk. Ketika ngomong tentang sedekah, ini cerita, iki sedekah sampe ini. Saem. Lah aku tanahku sing tak wakofne iku lek di dhuwit nih ya saiki kira-kira 17 M, tapi aku ora gelem ngomong. Coba. Nah, maka kata Syekh Said Ramadhan Al-Buti, semuanya kemasukan nafsu dari semua bentuk ibadah tadi. Yang itu menjadikan dia tidak semakin dekat kepada Allah tapi semakin jauh. Nah tapi jalan merasa hina ini, tapi kudu epok-epok loh ya. Gimana? Epok-epok ini apa? Epok-epok ini lip sync. Cek memang pura-pura cek ketok tawadhu, cek ketok api, cek ketok keren, cek ketok hebat, cek ketok macam-macam. Macam-macam. Tapi ini bukan omon-omon. Ini serius ini.
Dia betul-betul ketemu orang Islam dari kelompok manapun selama ahlu sunnah wal jamaah. Ayo jangan Syiah, Masya Allah ada Syiah di pengaku mu'ali, yang keblinger Anda. Pokok wong Islam sing ahlu sunnah wal jamaah, Anda hormat, Anda cinta, Anda sayang, Anda muliakan dia. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Anda paling hina. Ternyata kata Syekh Said Ramadan Buti, jalan ini kosong. Kenapa? Karena nafsu tidak main di situ. Tidak ada orang bangga karena hinanya. Oh, aku ini loh hina rek. Masya Allah rek, hina aku ini. Aku ini 7 tahun gak sholat belas. Tidak ada. Tidak ada orang merasa hina karena kehina apa? Orang merasa bangga karena kehina. Nah, kata Syekh Said Ramadan Buti, ini yang jauh dari nafsu. Dan ini ternyata adalah jalan yang paling cepat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Dicek saya. Ini sampai beduk loh ini. Mereka yang meniti jalan menuju Allah meski dengan cara yang berbeda-beda, tapi mereka semuanya sepakat bahwa penghalangnya apa? Nafsu. Penghalangnya apa? Nafsu. Nafsu itu yo ambisi. Kepingin menjatuhkan orang lain, kepingin menginjak orang lain, kepingin menonjol dibandingkan orang. Semua itu tidak ada Pak dalam Islam, ngono-ngono itu tidak ada. Kalimat fastabiqul khairat itu jangan diartikan dengan cara yang salah. Fastabiqul khairat itu amalane yang berlomba, atine tetep keri dek buri sampean luwe apik Mas. Ketika menang dalam tahajud tapi tawadukmu luwe keren dibanding aku, tahajudku gak mesti diterima, tapi sampean niku sing koyo ngono. Itu Pak. Hati tidak akan bisa sampai kepada Allah sebelum mematikan dan meninggalkan nafsu dengan cara menentang keinginannya dan mengalahkannya. Loh, kalau ngomong nafsu, jujur Pak, siapa sih tidak kepingin sugih? Tidak ada. Tapi keinginan untuk kaya itu apa? Ambisi, nafsu. Maka kalau sampai itu sudah dikalahkan, apa ini? Aman ya sudah, baik jamaah sekalian, itu dulu yang dapat kami sampaikan. Saya mau maksa ini tadi sampai 9:30 lebih loh. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, dan jamaah ini selalu kami sampaikan ya, jangan sampai datang ke majelis ilmu itu dewean, gandeng ngajak ngajak. Tujuannya apa? Biar kebaikan ini menular dan menjadi estafet jariah untuk pahala setelah kita meninggal dunia. Jadi jangan sendiri. Maka alhamdulillah saya senang, hampir di semua kajian saya sekarang banyak wajah-wajah baru. Wabil khusus yang ketoro banget Al-Irsyad. Al-Irsyad itu karena saya tahu satu persatu orang itu, saya tahu Al-Irsyad. Dan sudah kira-kira 4 bulan terakhir, 3 bulan terakhir saya lihat wajah-wajah yang asing untuk saya. Yang sarungan, sarungnya mobrot, kopiah ireng, itu sudah mulai datang. Dan saya senang. Karena apa? Karena yang semacam itu menjadi apa? Estafet kebaikan kita. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan istiqomah, diberikan taufik dan hidayah, senantiasa dalam kebaikannya Allah, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.